Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah berkumpul semua ya, adik-adik mahasiswa di mata kuliah perancangan perkerasan. Jadi ini mata kuliah wajib. Ya. Sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kita mulai di mata kuliah perancangan perkerasan di pertemuan ke-12 ya. Jadi perkenalkan, nama saya Takia Rahman. Mungkin beberapa kali kita sudah bertemu di mata kuliah lain. Nah, ini kita akan bertemu lagi nanti di 3 pertemuan ke depan ya, terkait dengan perancangan perkerasan bandar udara. Nah, ini deskripsi mata kuliah. Jadi sudah 11 pertemuan sebelumnya mungkin dengan Pak Latif dan juga Pak Hapsoro ya, atau dengan Pak Fahmi. Jadi terkait dengan material perkerasan, juga mix desainnya, juga pengujian di lab, juga perhitungan tebal perkerasan aspal dan beton untuk jalan ya. Nah, untuk 3 pertemuan ke depan, nanti kita akan membahas yang nomor 9, ya, itu terkait dengan desain perkerasan infrastruktur sisi udara atau bandar udara ya. Sisi udara bandar udara itu ada taxiway, nanti runway, dan juga apron ya. Nah, jadi nomor 9 yang akan kita banyak bahas. Nah, harapannya nanti ini capaian pembelajaran yang diharapkan sebagaimana sebelumnya di mata kuliah ini ada 4, CPL 1, 2, 3, dan 4. Jadi diharapkan nanti adik-adik punya kemampuan riset ya. CPL 1 desain, CPL 2 juga CPL 3 teamwork, karena di sini ada praktikum ya. Ada praktikum di lab, bagaimana teamwork nanti kerjasama antar tim ini juga dinilai. Dan terakhir adalah problem solving ya, karena ini perkerasan memiliki banyak masalah yang perlu diselesaikan. Nah, bagaimana setelah mengikuti mata kuliah ini nanti bisa diharapkan adik-adik mahasiswa nanti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Nah, untuk CPMK beragam dari mulai pertemuan 1 sampai ke pertemuan 14. Nah, yang utama adalah di mata kuliah ini nanti memiliki kemampuan perancangan infrastruktur bandar udara ya. Nah, ini yang sebelumnya ya, pertemuan 8 sampai 11 sudah membahas tentang jalan. Nah, sekarang yang akan dibahas terkait dengan bandara ya. Jadi ada 3 pertemuan ya. Baik itu perkerasan aspal, perkerasan kaku, juga nanti di pertemuan 14 kita ada penggunaan software terkini ya, Farfield, juga tugas dan latihan soal ya. Nah, ini pertemuan ke-12 hari ini lebih ke perkerasan aspal di bandar udara ya. Nah, untuk penilaian nanti agar kita fair ya, ini dinilai ada praktikum 20%, tadi yang teamwork tadi, UTS 30%, terdiri dari 15% ini project based learning, dan 15%-nya kognitif. UAS nanti ada 2 dari saya dan dari Pak Hapsoro ya nanti. Juga ada kuis, nanti beberapa kuis kita gabungkan, termasuk kuis di hari ini. Juga nanti ada tugas merancang perkerasan bandara ini 10% gitu ya. Untuk materi pembelajaran nanti bisa diakses di sini. Jadi ada web ya, bisa dilihat, nanti bisa diakses. Nah, ini silakan bisa difoto dulu nanti atau di capture ya. Di menu lecture nanti ada pilihan, salah satunya adalah nomor 1 ini pavement design atau perancangan kekerasan ya. Untuk referensi nanti kita menggunakan referensi ini dari Nick Tom, ada Malik, dan juga untuk desain perkerasan ini FAA kita yang gunakan, dan juga IKEO ya 2021 gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita mulai ke topik ya. Apakah ada Belum, pertanyaan? Pak. Belum ada pertanyaan ya. Belum. Nggih, belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada kita bisa lanjutkan ya. Nah, ini ya. Nomor 1 adalah karakteristiknya. Jadi kita akan mempelajari sebelumnya
mendesain perkerasan jalan. Nah, saat ini kita akan mendesain perkerasan bandar udara ya. Nah, yang penting buat kita apa? Yaitu pergerakan pesawatnya ya. Pertama adalah pergerakan pesawat saat take off ya, lepas landas. Yang kedua adalah mendarat ya. Dan yang ketiga yang biasa juga adalah ketika pesawat taxiing ya istilahnya ya. Taxiing itu ya jalan-jalan dari tidak terbang, tapi dia berjalan di atas perkerasan menuju satu tempat ke tempat lain. Ada yang dari satu tempat, misalkan taxiway ke runway, ke apron gitu ya. Ini yang dilakukan gitu ya. Nah, ini semua pergerakan ini, semua pergerakan inilah yang nanti didesain untuk perkerasan kita ya. Harapannya kita punya perkerasan yang secara tebal dan secara material ini mumpuni atau kuat untuk mendukung beban ya, beban pergerakan tadi ya. Nah, ini ada penampang menarik ya, ini dari asli dari FAA ya, di Amerika bagaimana ini penampang perkerasan ini kalau dipotong tuh seperti ini ya. Nah, pertanyaannya dari tiga ini ya, beban mana yang kira-kira akan kita gunakan untuk mendesain perkerasan ya? Take off, landing, atau taxiing ya. Ini yang kita akan tahu ya. Nah, ini silakan teman-teman semua mengeluarkan HP mungkin ya. Coba di scan ya QR code ini, atau kalau tidak bisa lewat menti.com lalu menginputkan voting code-nya ini ya, 4224 2436 ya, atau langsung ke sini ya. Kita akan bermain sedikit bagaimana menurut prediksi teman-teman semua ini, adik-adik mahasiswa ini, mana sih pergerakan yang paling kritis ya, yang nanti itu pergerakan pesawat tadi akan digunakan untuk mendesain perkerasan ya. Ada kendala Mas Agus? Tidak ada, Pak. Bisa ya? Bisa. Kita lihat hasilnya. Baik, kita lihat ya. Nah, mahasiswa menjawab saat take off. Oke, ini menarik ya. Ada 4 menjawab landing dan 6 mahasiswa menjawab take off ya. Yang menjawab landing mungkin kita akan bertanya ya. Yang menjawab landing ada yang mau volunteer? Mbak Dina? Saya landing, Pak. Oke, landing ya. Nah, ini kita tanya ya. Kira-kira kenapa landing, Mbak Dina? Jadi saya milih landing karena pas landing itu menurut saya dinamisnya paling tinggi, Pak. Oke, karena ini ya, ada impact gitu atau apa? Kenapa, Pak? Ada impact Iya, atau oke. Berarti ada beban impact menurut Mbak Dina saat landing ya. iya betul, Pak. Oke. Selanjutnya take off tadi Mas S2 ya. Iya, Pak, betul. Apa Mas alasannya kira-kira? Menurut saya karena yang pertama ada jet blow waktu percepatan awal itu, Pak. Itu mulai Oke. itu Oke. lalu yang kedua ya karena percepatannya itu, Pak. Mulai dari 0 sampai gaya angkatnya Menarik ya. tercukupi, Pak. Iya. Angkat dan pas diangkat rodanya yang depan juga udah ngangkat gitu ya. Jadi bebannya Iya, tinggi gitu. iya, Pak, betul. Mas Arfan ada tambahan? Take off Mas. Ya, Kenapa Mas Arfan? karena saat take off bebannya masih dalam kondisi maksimal, Pak. Jadi bahan bakarnya masih maksimal. Seperti itu. Jadi karena bebannya masih full dan kalau ya meskipun jarang terjadi tapi ada potensi abort gitu ya, take off-nya tidak terlaksana ya. Oke. Ya betul ya jawaban-jawabannya, tapi kita akan jawab ya. Yang betul adalah take off ya. Jadi yang critical ternyata take off ya. Jadi jawabannya saat lepas landas ya. Kenapa seperti itu? Karena nomor 1 ini ya. Tadi yang Mas Arfan sampaikan ya.
berat saat landing itu jauh lebih ringan ya. Jadi kita nggak pernah bayangkan misalkan dari London ke New York ya contohnya, itu 6.400 km, ini yang dibakar, yang terbakar gitu ya, di udara itu fuel atau bahan bakar tuh sekitar 51 ton ya. 51 ton ya, truk aja belum tentu seberat itu ya. Ini 51 ton kan besar sekali ya. Contoh misalkan pesawat 777-300ER ya, Boeing 777 ini yang banyak populasinya di Indonesia kita ya, buat haji lah contohnya ya. Ini biasanya buat haji, buat ke paling jauh ke Belanda dari Jakarta ya. Ini saat take off ini kalau full itu 351 ton. Nah, saat landing ini hanya 300 ton. Jadi ada hilang 51 ton. Nah, jadi alasan pertama kenapa take off karena bebannya lebih besar ya. Jadi 50 ton ini signifikan sekali kan, 50 ton ya. Jadi artinya di saat landing ini sudah mengecil. Alasan kedua adalah tadi mungkin Mbak Dina sampaikan, tapi landing tuh ini Pak impact kan, misalnya kita belajar momentum gitu ya. Massa kali kecepatan ya, M kali V kan. Ini kan massanya gede banget terus kecepatannya tinggi kan ya. Bagaimana kalau menumbuk atau nabrak ke perkerasan kita ya. Tapi ternyata kasus yang impact itu sangat sangat kecil ya. Nah, kalau kita lihat pesawat itu saat mendarat itu gliding seperti ini, tidak menumbuk gitu ya. Jadi dia bergeser sambil sebagian bebannya dia masih di ini ya, masih ditumpu oleh gaya angkat dari sayap. Jadi sayap tuh masih berperan di situ ya. Jadi dengan beban yang lebih kecil, tadi kurang 50 ton misalkan, kalau perjalanan London New York, nah pas mendarat pun dia masih mengawang-awang gitu ya di udara, dan pas ke perkerasan itu efeknya tidak terlalu besar ya. Jadi yang jawaban yang betul adalah saat take off ya. Saat take off ya. Nanti beban take off ini istilahnya adalah maksimum take off weight ya. Banyak kita dengar ya di mata kuliah ini nanti MTOW ya. Maksimum take off weight ya. Beban maksimum saat take off ya. Ada pertanyaan sampai sini? Atau mungkin ada masukan lain? Atau tetap landing ya? Atau bisa menerima ya, take off adalah beban paling kritis ya. Nah, tapi nanti memang itu ada ujinya ya, bahkan ada sensor yang dipasang di bandara itu memang paling ekstrim saat take off ya. Nah, dari pergerakan tadi kemudian inilah yang mendasari desain fasilitas bandar udara ya. Jadi ada runway, ini di mata kuliah gambar bangunan teknik sipil ya, kita sudah mempelajari ini. Fasilitas bandara, ada runway di mana di sini tempat take off dan landing, ada taxiway. Iya. Taxiway itu apa? Atau landas hubung ya istilahnya. Jadi menghubungkan ke lokasi-lokasi ya. Bisa jadi dari runway mau ke apron, runway mau ke ngisi bahan bakar, misalkan ya ke hanggar atau maintenance gitu ya. Ini dihubungkan oleh satu yang namanya taxiway. Ini contoh bandara terbesar kita di Indonesia ya, Soekarno-Hatta ini. Soekarno-Hatta ini punya 3 runway. Runway selatan, lalu runway utara, dan 2018 ini dibangun di runway 3 ya. Di utaranya runway utara ini, runway 3. Nah inilah runway, dan taxiway-nya luar biasa banyak. Ada yang namanya cross taxiway, di sini ya crossing ya. Jadi kalau nanti ke Soekarno-Hatta tuh kadang jalan di bawah sini ada pesawat di atas gitu ya. Itu karena kita jalan di bawah taxiway kadang gitu ya. Di bawah taxiway ini menghubungkan dari sini ke sini, ada taxiway yang crossing juga di East Cross di sini. Nah, terus ada terminal, ada 3 terminal. Ini apronnya parkir di sini ya. Kalau tampilan udaranya seperti ini, ada 3 runway, 1, 2, 3 gitu ya. Terus ada taxiway yang menghubungkan, ada yang crossing, ada yang paralel atau sejajar dengan runway,
Dan juga ada yang connecting seperti ini ya. Connecting ke runway, ke ujung, nanti pesawat bisa parkir di sini ya. Jadi mungkin detailing ini nanti di mata kuliah lain, tapi kita akan mempelajari tentang perkerasannya. Nah, yang akan kita desain adalah dua ya, aspal maupun beton ya. Nah, ini tipikal penampangnya seperti ini ya. H1, H2, H3, surface course, base course, dan subbase untuk aspal. Untuk beton nanti ada konkrit dan base, hanya lapisnya lebih tipis karena dengan Pak Latif mungkin ya sudah dibahas, modulusnya jauh lebih tinggi sehingga penyebaran beban juga lebih baik. Biasanya lapisnya jadi lebih tipis ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ya, kita punya runway, taxiway, dan apron ya. Tadi pesawatnya, kalau pertanyaan berikutnya adalah kira-kira tipe perkerasan apa ya, aspal atau beton yang harusnya digunakan di runway, taxiway, dan apron ya. Nah, sebelum menjawab itu, kita kasih clue dulu ya. Untuk desain sebetulnya adalah membatasi deformasi ya. Jadi jangan berdeformasi berlebih. Yang penting juga memastikan skid resistant ini untuk runway ya. Jadi kan tadi take off landing, bayangkan kalau hujan, nah harus tetap memiliki kemampuan mencengkram roda yang baik ya. Jadi resisten terhadap skid. Juga yang poin berikutnya adalah jangan sampai perbaikan ini mengganggu ke masa depan ya. Terus untuk apron, karena tadi ada pengisian bahan bakar di situ, ini harus kuat terhadap tumpahan bahan bakar. Nomor 5 terakhir adalah jangan sampai perkerasan ini kerikilnya lepas-lepas gitu ya. Ini kesedot ke engine tuh harganya hampir 200 miliar itu ya. Bisa sangat mahal sekali ya efeknya kalau ada partikel perkerasan yang lepas terus masuk ke engine kesedot gitu ya. Nah, kita akan berdiskusi ya. Kira-kira runway ya, cocoknya aspal atau beton ya. Mungkin bisa raise hand atau silakan menanggapi ya. Silakan Mas Estu. Ini Pak, kalau saya runway lebih cocok ke apa? Ke aspal sih Pak, flexible pavement. Aspal ya. Kenapa? Karena yang pertama untuk memastikan skid resistennya Pak. Skid resistant. Yes. Beton nggak bisa ya? Untuk beton kurang Pak. Lebih besar skid Oke. resisten yang perkerasan fleksibel menurut saya Pak. Dan untuk menghindari penutupan bandara yang dalam waktu yang lama Pak, untuk perbaikannya lebih cepat Oke. pekerjaan flexible pavementnya Pak. Nah, kalau beton repot ya. Betul. Kalau perbaikan ya. Jadi skid dan juga terkait dengan tadi ya penutupan ya bandara ya. Betul Pak. Ya betul jawabannya ya. Jadi ini runway sebaiknya hampir seluruh di dunia ya. Di Indonesia pun hanya satu ya tadi ya bandara yang beton. Ternyata dua tapi ya satu dibangun oleh perusahaan nikel ya di mana ya? Di Maluku kalau nggak salah ada ya baru ya. Tapi satu yang paling terkenal ada Soekarno-Hatta ya. Tapi itu pun cakar ayam ya. Sekarang kalau dilihat tadi di mana foto udaranya udah hitam nih ya. Udah hitam karena udah di overlay sekarang ya. Udah di overlay 19 cm ini udah di overlay dengan aspal. Tapi aslinya itu beton ya. Betul jawabannya adalah yang paling utama adalah aspal ini kalau terjadi apa-apa ini perbaikannya cepat ya 2 jam 1 jam itu langsung bisa dilintasi kembali dengan dilintasi oleh pesawat gitu ya. Nah kalau beton itu wah perbaikannya rumit jadi beton itu high risk jadi ternyata runway itu dipilih fleksibel karena fleksibilitasnya betul ya untuk perbaikan. Kalau runway dengan beton itu high risk ya resikonya sangat tinggi. Sementara apron itu karena dia mengisi bahan bakar di situ, sebaiknya rigid pavement ya. Karena dia kuat terhadap tumpahan bahan bakar
Ya, kalau kita lihat bandara di Indonesia yang apronnya menggunakan aspal itu banyak terjadi bercak-bercak. Ya, itu akibat aspal ini larut terhadap pelarut ya. Oil base itu dia akan larut ya. Dan juga bebannya statik di apron, maka rigid pavement menjadi pilihan ya. Sementara taxiway, ya ini bisa dua-duanya ya, bisa fleksibel atau rigid pavement ya. Jadi ini yang dilakukan sebetulnya pas pesawat itu di apron sambil menunggu penumpang naik dan turun, loading unloading penumpang itu ada pengisian bahan bakar. Nah, ini tetesan-tetesan ini yang bisa merusak surface dari aspal. Contoh perkerasan di bandara terdekat kita ya, YIA, Yogyakarta International Airport ini, kita lihat runway-nya warnanya hitam, artinya dia aspal surface. Sementara taxiway-nya ini ya gabungan ya, abu dan juga hitam ya, abu dan juga hitam. Artinya ini ada beberapa yang rigid, ada beberapa yang aspal jadi ya. Nanti gimana Pak kalau rigidnya ini rusak di sini ya? Masih bisa menggunakan lokasi-lokasi taxiway lain. Jadi ini pemilihan yang boleh ya. Tapi kalau apron ini memang sebaiknya concrete surface seperti ini untuk menghindari tetesan-tetesan tadi ya. Baik. Mungkin terakhir yang kita bisa sampaikan di pertemuan ini terkait dengan metodenya ya. Metodenya seperti apa? Ini ada beberapa negara yang mengeluarkan peraturan, tentu kita belum sampai ke sini. Mungkin di suatu saat kita akan mengembangkan testing facility untuk mendesain membuat metode perkerasan ini. Nah, tapi saat ini kita banyak menggunakan referensi di negara lain, di US, UK, dan juga di Australia. Nah, ini historisnya yang akan kita gunakan yang dari Amerika, yaitu Federal Aviation Administration. Historisnya ini tahun 78 sampai 2021 yang terbaru. Di 2009 sampai 2021 udah menggunakan software ya, software base. Nah, di yang kita akan ajarkan ada dua nanti di Farfield 2021 dan juga tahun 78 ya. Nah, nanti ini kita lihat ya bagaimana metode ini digunakan. Cuma nanti mungkin karena keterbatasan waktu kita tidak akan sampaikan di hari ini, kita akan sampaikan di minggu depan. Bagaimana nanti umur rencananya adalah nanti 20 tahun. Juga nanti traffic itu landing tidak dihitung ya. Jadi kalau ada 10 pesawat mendarat, nah itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah berapa jumlah pesawat yang akan take off. Properties tanah dasar nanti CBR, lalu nanti satu pesawat kritis, dan juga beban single wheel. Ya. Jadi kata kuncinya dari desain ini adalah kita menggunakan desain aircraft ya. Nah, terakhir yang kita pelajari adalah pesawat ini punya roda di depan yang namanya roda nose gear ya. Dan dia punya roda di belakang yang namanya main landing gear ya. Atau roda pendaratan. Kenapa disebut roda pendaratan ya? Karena kalau kita lihat video ini ya. Ya karena yang mendarat ini dulu ya. Nah yang kita perlu perhatikan adalah ternyata beban utamanya itu 95%, ini besar sekali ya. Ini ada di roda pendaratan ya. Di roda nose ini hanya 5% ya. Jadi ini nggak kritikal. Yang digunakan untuk mendesain perkerasan adalah yang ini ya, 95% ya. Baik, minggu depan kita akan pelajari ini bagaimana ada jenis-jenis rodanya, ada yang single, dual, juga tandem ya. Ini sangat berpengaruh ke nanti desain perkerasan ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait ini yang bisa nanti kita lakukan. Dan harapannya nanti kita akan mendesain traffic yang banyak ini, penentunya adalah traffic, juga tanah. Dan nanti kita akan dapat atau mendapatkan tebal untuk masing-masing lapis ini ya. Ini yang akan kita lakukan untuk pertemuan berikutnya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah kan? Kalau ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak.
Ya, Mas Estu, silakan. Jadi perbedaan antara fleksibel pavement pada runway dengan fleksibel pavement pada jalan itu apakah hanya di tebal atau di jenis perkerasannya, Pak? Jenis campurannya. Campurannya ya. Baik. Iya. Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi apakah yang berbeda itu hanya input, misalkan tadi ya, trafficnya yang dan juga pergerakannya yang menyebabkan tebal lapisan lebih tebal gitu ya? Atau juga materialnya harus diperhitungkan berbeda ya? Nah, jawabannya adalah ada perbedaan nanti ya. Ada perbedaan material terutama di aspal, juga base course dan subbase. Ya. Itu nanti persyaratannya biasanya lebih tinggi. Jadi kalau base course itu misalkan bandara itu bisa 90% CBR-nya ya. Nah, jadi artinya aspalnya ada kriteria aspal yang lebih ketat di situ. Begitu Mas Estu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, nanti mungkin pertanyaan berikutnya bisa disampaikan, tapi kita akan akhiri dengan ini ya. Ada mini quiz ya. Ini ada 5 soal, masing-masing soal bernilai 20 ya. Skor maksimum 100, waktu mungkin hanya 2 menit ya, cukup. Nanti setelah 2 menit soal akan ditutup, lalu nanti kita akan diskusikan bagaimana hasilnya ya. Nah, ini untuk linknya, untuk mini quiz seperti ini ya. Baik, ini sudah seluruhnya ya mengisi ya. Ada 7 yang skornya 100 dan ada 3 yang skornya 80 ya. Jadi secara umum sudah bagus ya. Oke. Baik, kita lihat ya. Sudah semua mengisi, kita lihat. Dari seluruh pesawat, pergerakan mana yang paling kritis? Seluruhnya menjawab betul ya. 11 orang menjawab take off ya, 100% betul. Saat take off ini yang paling kritikal. Alasan utama, mungkin anti licin juga alasan ya, tapi alasan utama ya adalah perbaikan yang lebih cepat ya, perbaikan yang lebih cepat di aspal. Alasan utama perkerasan runway sebaiknya menggunakan perkerasan aspal. Lalu terkait dengan apron, ini ya, digunakan perkerasan beton karena jawaban utamanya adalah beton tahan terhadap tumpahan minyak ya. Juga ini ya tadi ya, properties tanah dasar, penggunaan perancangan perkerasan aspal tadi sudah disampaikan, yaitu CBR ya. Terakhir, proporsi beban dari total beban pesawat MTOW itu berapa? Beban roda pendaratan di main landing gear itu 95% ya. Oke, ini saya kira capaian yang bagus ya. 80 itu kan sudah A ya sebetulnya. 80 sampai 100 ini terima kasih atas jawabannya ya. Oke, terakhir refleksinya ya. Bagaimana tadi kita kriteria perancangan perkerasan, karakteristik yang digunakan, pesawatnya apa, terus untuk fasilitas apa, menggunakan apa, terus apa saja yang digunakan dalam metodenya. Tadi kita lihat sudah ada yang metode terbaru sudah menggunakan application base ya, ada yang lama masih menggunakan monogram, dan nanti bagaimanakah metode perancangannya ini tadi kita sudah bahas sekilas dan kita akan bahas kembali di minggu depan. Nah, untuk pertemuan ini saya kira cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Selamat siang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke.